Halo guys, balik lagi sama gue Tino Groho dari channel Gadget Boy Edi. Oke, jadi di video kali ini gue akan memberikan sebuah pengalaman gue selama gue menggunakan Nintendo Switch OLED. Jadi gue udah pakai si Switch OLED ini tuh udah sekitar 7 bulanan dan ini adalah videonya. Oke, jadi pertama kali gue beli si Switch OLED ini tuh di sekitar bulan Februari 2022. Awalnya tuh gue dapat di harga yang lumayan mahal, sekitar 5,5 jutaan. Itu pun belum termasuk cartridge-nya ya atau gamenya. Cuma dapat si Switch OLED-nya aja terus sama perintilannya. Tapi kalau gue tengok lagi buat harga saat ini di bulan September itu harganya udah turun di angka 4,5 jutaan aja. Dan menurut gue si Switch OLED ini jadi worth it banget buat dibeli. Jadi setelah gue pakai selama 7 bulanan, jujur gue puas banget sama Nintendo Switch OLED ini. Gue bisa main game dimanapun gue mau. Terus gue kalau bosan pakai handheld, si Switch ini juga bisa dipakai di mode tablet top ataupun bisa dikonek juga ke TV. Jadi mirip kayak konsol PS atau Xbox. Awal beli tuh gue cuman punya satu game aja ya, Assassin's Creed yang collection. Gue beli karena harganya cuma 300 ribuan. Termasuk murah dan masih terjangkau buat gue. Biasalah kalau lagi punya barang baru kan jadi sering banget dimainin sampai lupa waktu. Sampai akhirnya gua jenuh dan bosen. Singkat cerita, akhirnya gue menemukan sebuah game eksklusif dari Nintendo, namanya itu game Sports. Pas gue liat previewnya, itu game kayaknya seru banget deh. Sampai akhirnya gue beli game itu di Nintendo eShop. Gue dapet di harga 40 dolar. Itu kalau dirupiahin sekitar 590 ribuan. Cukup mahal emang, tapi gue yakin game ini worth it banget buat dibeli. Pas dimainin, gila men. Gue baru paham alasan orang beli Nintendo. Ternyata game eksklusif dari Nintendo itu gamenya seru dan menyenangkan banget. Jadi di dalam game ini tuh ada beberapa game lagi ya. Kayak isinya tuh ada volley, badminton, bowling, soccer, cambara, sama tenis. Ini game digerakinnya juga pakai Joy-Con dari Nintendo-nya. Dan sistemnya itu kayak pakai motion gitu. Gue jadi ngerasa kayak lagi olahraga beneran men. Seru banget parah. Main bareng temen juga bisa, online bisa, sendiri juga bisa. Wah parah sih. Ini tuh game bener-bener seru banget. Terus ada satu game lagi yang namanya Just Dance. Sistemnya itu mirip sama kayak game sport. Gerakinnya juga sama ya, pakai motion. Dan ini tuh game juga bener-bener bikin keringetan banget. Wah, pokoknya seru banget deh parah. Oke, kalau buat sharing pengalaman game itu udah selesai. Jadi di sini gue mau sharing sedikit aja soal Nintendo Switch ini. Mungkin ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu juga. Jadi sebelum ada yang versi OLED ini tuh ada versi pendahulunya di versi V1 ataupun V2. Ada juga tipe yang lebih murahnya lagi itu yang versi Lite. Cuman bedanya kalau yang Lite itu nggak bisa dicopot Joy-Con-nya dan gak bisa dimainin di TV. Terus versi OLED ini juga versi pertama kalinya gue punya yang namanya Nintendo. Tapi gue pernah nyoba punya temen gue itu yang versi V1 yang kalau nggak salah tuh warna ininya tuh warna Joy-Con-nya itu masih warna yang hitam ya. Ternyata bedanya jauh banget. Kualitas layarnya itu jauh lebih bagus yang versi OLED ini. Lebih detail, warnanya juga lebih bagus, ukuran layarnya juga lebih luas, dan memori internalnya juga lebih tinggi yang versi OLED ini. Kalau yang versi sebelumnya tuh cuma 32 GB, sedangkan versi OLED ini udah di angka 64 GB. Tapi 64 GB juga menurut gua ini masih kurang banget. Gue itu punya game yang masih sedikit aja. Ini 64 GB nya aja udah jebol. Jadi gue itu kudu harus beli micro SD card tambahan lagi. Jadi buat kalian yang suka main game banyak, ya mau nggak mau harus siapin duit lagi buat beli micro SD cardnya. Kalau soal masalah layar burn in, kalau secara logika sih emang udah pasti ada resiko burn in yang lebih tinggi kalau beli yang versi OLED. Tapi selama pemakaian yang normal ya nggak terlalu sering banget dimainin, insya Allah itu aman-aman aja. Toh punya gue juga masih aman selama gue pakai kurang lebih 7 bulan. Terus kalau buat daya tahan baterainya gimana nih bang? Oke, jadi selama gue pakai si Switch OLED ini, gue itu biasa main game itu biasanya gue pakai selama kurang lebih 4-5 jam. Tapi kalau ngecasnya itu gue nggak terlalu ngitungin ya, soalnya biasanya ya gue tinggal aja, ntar juga lama-lama penuh. Kalau ada yang nanya mau beli tapi kok ada tulisan CV-nya, bedanya apa emang? Oke, singkatnya kalau yang versi CV itu kalian bisa mainin game bajakannya, jadi nggak perlu lagi beli game originalnya. Cuma harganya kalau yang versi CV itu lebih mahal. Enak sih yang versi CV, game gratis dan tinggal download aja. Tapi ada resikonya juga. Soalnya ada resiko juga akun Nintendo kalian itu bisa sampai ke banned gara-gara pakai CV. Jadi saran gue ya beli yang pasti-pasti aja, yang normal-normal aja lah. Dan kalau untuk kekurangannya ya sebenarnya juga ada kekurangan yang gue rasain selama gue pakai Nintendo Switch OLED ini. Jadi pas awal gue beli, gue kira layarnya ini udah diperbaharui jadi lebih baik dari seri pendahulunya. Makanya gua sengaja nggak pakein tempered glass dan ternyata
dugaan gue salah. Baru beli sehari, tiba-tiba ada lecet 1 garis. Wah, itu bener-bener galau banget. Amsyong banget deh pokoknya. Abis itu tanpa mikir lagi dan gue langsung beli aja tempered glassnya. Jadi saran gue kalau kalian pertama kali beli si Nintendo ini, kalian wajib banget beli tempered glassnya. Kalau untuk bodinya, karena gue beli yang warna putih, jadi udah pakai 7 bulan dan sekarang putihnya itu udah mulai kelihatan agak dekil. Mungkin karena pemakaian gue yang sering gue bawa kemana-mana. Terus gue juga sering main game yang tipenya itu sports, jadi sering keringetan. Alhasil warna Joy-Connya ini sekarang udah mulai agak buluk. Kalau untuk masalah controller ngedrift itu alhamdulillah udah 7 bulan masih aman-aman aja. Soalnya banyak kasus juga ya yang di versi V1 ataupun V2 itu kontrolernya udah pada mengsong atau ngedrift. Oke, kesimpulan gue buat Nintendo Switch di tahun 2022. Untuk di harga 4 jutaan, menurut gue Switch OLED ini udah tepat waktunya buat kalian beli. Selama gue punya Switch ini juga jujur gue puas pakai banget. Game RPG-nya bagus dan seru-seru, apalagi game eksklusifnya itu lebih gokil lagi serunya. Bisa main game bareng keluarga, bareng temen, sendirian juga bisa, sama online juga bisa. Mungkin beberapa catatan aja buat kalian yang baru pertama kali beli. Kalian wajib banget beli yang namanya tempered glass, pouch ataupun case-nya. Kalau bisa sih beli Joy-Con tambahan lagi. Jadi biar original Joy-Connya ini kalian simpen aja. Kalian pakai yang jeleknya aja. Biar mainnya tuh jadi bisa lebih agresif tanpa harus was-was kalau Joy-Con originalnya itu bakalan cepet rusak. Soalnya Joy-Con originalnya itu harga aslinya itu bener-bener mahal banget men. Sampai 1 jutaan. Mehong banget. Dan untuk game si Switch ini juga mahal pakai banget. Rata-rata harganya itu 400 sampai 700 ribuan. Bahkan kalau ada game baru yang baru rilis, harga game barunya itu bisa sampai 1 jutaan. Oke, mungkin segitu aja video pengalaman gua selama gua pakai Nintendo Switch OLED ini. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Buat Indro cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.